Salam sehat, salam pers. Benteng Van de Bos atau Benteng Pendem adalah salah satu situs bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Benteng ini berdiri di kawasan seluas 15 hektar dengan 5 hektar merupakan bangunan ini. Dulunya, Benteng Pendem dihuni oleh 250 tentara Belanda dan 60 kavaleri. Di sebelah selatan benteng terdapat 2 buah sumur sedalam 100 hingga 200 meter yang dipercaya digunakan oleh Belanda untuk membuang jenazah korban tahanan dan pekerja rodi. Demi menjaga kelestarian bangunan cagar budaya yang dibangun tahun 1840-an sekaligus meningkatkan potensi pariwisata di Kabupaten Ngawi, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Ditjen Cipta Karya, melaksanakan rehabilitasi bangunan kawasan pusaka Benteng Pendem sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden Joko Widodo saat beliau mengunjungi Benteng Pendem pada tanggal 1 Februari 2019 silam. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Perkenalkan, saya Hamdani selaku Direktur PT Anissa Publik TV. Sekarang berada di wilayah Kabupaten Ngawi. Dan terima kasih atas waktunya untuk bisa melaksanakan liputan dengan Anissa Publik TV di kawasan Benteng Pendem ini. Mungkin bisa diperkenalkan Bapak ini dari mana, terus selaku apa? Monggo. Perkenalkan, nama saya Aldian, selaku Set Operational Manager di proyek ini di PT Nidya Karya. Kita melakukan renovasi benteng ini, Pak. Renovasi benteng ini. Ya, betul. Nah, ini saya mau bertanya sama Pak Aldian ya. Oh, Pak silakan, Aldian. betul Pak. Dari pekerjaan yang atau rehab Benteng Pendem ini kan cagar budaya. Kapan dan pekerjaan paket rehabilitasi bangunan kawasan Benteng Pendem mulai dikerjakan dan berapa hari kalender? Kita mulanya itu Pak di 10 Desember 2020 sampai dengan 28 Januari 2023 dengan 780 hari kalender. 780 hari kalender. Itu selesai berarti tanggal atau tahun berapa Pak? 28 Januari 2023. Betul Pak. Oke. Tahun depan. Tahun depan ya. Iya, insya Allah. Oke. Siap. Paket rehabilitasi bangunan kawasan Benteng Pendem ini berapa biaya pekerjaannya Pak Aldi dan bersumber dari mana pembiayaannya? Mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman Anissa Publik khususnya di wilayah Ngawi. Monggo. Kalau untuk nilai kontrak kita Pak, itu 113 miliar 758 juta. Itu include PPN. Bertambah menjadi 125 miliar 106 juta include PPN. Sumber dana APBN 2020 sampai dengan 2023. Berarti bersumber dari APBN murni. Betul Bapak. PUPR, betul. Penambahan tersebut dikarenakan adanya peningkatan fungsi baik terhadap bangunan dan kawasan. Jadi terkait penambahan yang sebelumnya tidak ada 2 lantai untuk lantai 2, jadi ada 2 lantai, gitu loh Pak. Jadi ada perubahan anggaran. Betul Bapak. Penambahan lah karena ada teknis di lapangan yang harus dilaksanakan. Betul. Dan juga di kawasan kita merapikan parit seperti semula. Parit yang di luar itu loh Pak. Parit yang di luar. Betul. Kita kembalikan seperti semula yang dulu ada di benteng ini. Begitu Pak. Siap. Tadi kita sudah berkeliling-keliling Pak Aldian. Siap. Untuk lihat-lihat kondisi yang sedang dikerjakan oleh PT Nidya Karya. Iya Pak. Saya ingin penjelasan dari Pak Aldi selaku perwakilan dari PT Nidya Karya. Bisa dijelaskan Pak lingkup dan jenis pekerjaan rehabilitasi bangunan kawasan pusaka Benteng Pendem di Kabupaten Ngawi ini? Baik.
Lingkup pekerjaan itu terdiri dari ini Pak, dari 13 bangunan 13 dan bangunan kawasan. dan kawasan. Di mana jenis-jenis pekerjaan itu meliputi struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, plumbing. Kalau pekerjaan struktur sendiri terdiri dari kita pekerjaan perkuatan baja Pak, baja-baja di atas itu kan Pak, sama pengecoran dak atap, kita cor. Kalau untuk pekerjaan arsitektur sendiri terdiri dari kita melakukan plester ulang Pak, dinding kita plester ulang, pengecetan ulang, serta pemasangan kusen, pintu, serta beserta daun plus pintu jati Pak, kayu jati. Ganti semua. Jati. Jati. Ya, semuanya kayu jati Pak. Kita ganti ulang itu sesuai dengan arahan dari iya, BPJB juga Pak. Berarti tidak lepas dari koordinasi antara pihak Balai Cagar Budaya. Betul Bapak. Kalau untuk pekerjaan mekanikal, elektrikal, plumbing itu meliputi ini Pak, sebagai penunjang fungsi dari bangunan tersebut Pak. Itu terdiri dari kita pemasangan PLN Pak, pemasangan PLN, pekerjaan panel, pemasangan lampu, serta stop kontak gitu loh Pak. Untuk pengawasan, gitu. Kalau untuk pengawasan kita ada CCTV, tata suara dan file alarm. Kalau untuk antisipasi kita ada smoke detector dan hidran pilar Pak. Buat smoke kebakaran ya. Kebakaran untuk smoke detector. Kalau kebakaran kita punya hidran pilar gitu loh Pak. Untuk pemadam kebakaran. Berarti semua sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Balai Besar Cagar Budaya. Siap. Untuk semua ternyata termasuk air dan lain sebagainya itu tadi. Sudah Pak. Terima kasih Bapak Aldian selaku perwakilan dari PT Nindya Karya yang telah meluangkan waktunya liputan bersama Analisa Publik TV. Siap. Rehabilitasi bangunan kawasan Pusaka Benteng Pendem mulai dikerjakan sejak 10 Desember 2020 lalu dengan melibatkan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Pekerjaan dilaksanakan oleh kontraktor PT Nindya Karya dengan nilai kontrak 113,7 miliar rupiah. Tonton dan simak liputan khusus Analisa Publik TV beserta kru bersama Kepala Satuan Kerja dan pejabat pembuat komitmen di kawasan Pusaka Benteng Pendem Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Untuk bisa melaksanakan liputan dengan teman-teman Analisa Publik TV beserta kru. Teman-teman Analisa Publik TV ingin tahu, sekarang ini saya mau wawancara dengan siapa? Monggo bisa dijelaskan sama teman-teman Analisa Publik TV. Baik, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Perkenalkan, saya Wawan. Nama saya itu Wawan Sudarmawan. Saya perwakilan dari PT Virama Karya yang dalam hal ini bergerak dalam manajemen konstruksi, dan di proyek ini kami sendiri adalah sebagai pengawas dari penyedia jasa yang dipertanggungjawabkan kepada kami sebagai pengawas dari PUPR sendiri. Ini Bapak Wawan, saya ingin bertanya-tanya. Ya. Dari apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwasanya kan selaku konsultan pengawas di kawasan cagar budaya yang ada di Kabupaten Ngawi ini. Sebelum dan sesudah dilaksanakan rehabilitasi cagar budaya di kawasan ini, bagaimana koordinasi antara pihak konsultan pengawas dengan pihak Satuan Kerja, Kasatker, PPK, dan pihak penyedia jasa selaku pelaksana pekerjaan? Monggo bisa dijelaskan. Baik Pak, dalam hal ini untuk koordinasi sendiri kami lumayan cukup intens untuk dalam pembangunan rehabilitasi dan revitalisasi di Benteng Pendem.
karena koordinasi itu sangat penting bagi Iya. kami. Terkait dalam hal ini kami juga melakukan koordinasi di beberapa stakeholder terkait, ada juga kami melakukan koordinasi di perencana, Perencana. Iya. termasuk juga di BPCB sendiri. Dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya yang bertempat di Mojokerto, Jakarta, nggih. kami melakukan koordinasi ke sana lumayan intens, dan dalam hal ini kami juga melakukan koordinasi terkait di daerah Ngawi sendiri. Iya. Dalam hal ini adalah Pemkap sendiri, Pemkap. Pemkap Ngawi, dan yang mempunyai lahan itu adalah saat ini adalah Batalion Yon Ahmad 12. Nah, kami melakukan koordinasi, di mana koordinasi ini cukup bagi kami cukup penting bagi Penting, kami, iya. karena koordinasi ini sangat, ya dibilang sangat krusial bagi kami, Krusial, iya. karena ada beberapa di lapangan tuh yang cukup signifikan di beberapa bangunan yang dimana tidak teridentifikasi di awal. Jadi kami melakukan koordinasi itu selama lumayan cukup lama, Iya, iya. sekitar 6 bulan sampai saat ini kami lakukan koordinasi terus. Jadi sebelum pekerjaan itu selalu koordinasi. Iya. Dan pekerjaan berjalan tetap selalu koordinasi. Selalu koordinasi terus, karena Iya. menurut kami koordinasi itu penting ya Pak. Bagi kami ketika terbentur di lapangan, Iya. itu peran penting koordinasi itu sangat betul-betul intens, karena Intens. tanpa koordinasi kami sendiri tidak bisa melakukan apa, apalagi terkait bangunan cagar budaya. budaya, Cagar iya. budaya itu di mana-mana bangunan itu sangat penting bagi sejarawan, termasuk bagi adik-adik nanti yang akan mempelajari bangunan ini gimana ke depan. Nah, itu mereka harus kita menampakkan keaslian dari bangunan itu gitu. Dan tidak ada halangan atau rintangan dalam selalu koordinasi, nggih. Ya, dalam hal ini kalau halangan itu kami cukup ya Pak, Iya, cukup, cukup ya. banyak ya, Banyak. apalagi terkait saluran kuno. Nah, itu ya. saluran kuno itu lumayan apa ya, lumayan bagi kami itu lumayan penting lah. Penting, nggih. Nah, ketika kami melakukan pengawasan di sini, setelah melakukan penggalian test pit namanya ya, test pit itu kami menemukan beberapa saluran yang masih bisa difungsikan kembali. Nah, kami melakukan koordinasi lagi kembali Iya, ke iya. koordinasi Ya. ke Iya, iya. CB Cagar Budaya, Budaya. agar bagaimana saluran kuno ini berfungsi dengan semestinya, karena pada awalnya saluran kuno ini tertutup tanah. Nah, tertutup tanah ketika proyek masuk, ada beberapa temuan kami yang kami lakukan test pit. Nah, itu terdapat saluran kuno yang cukup menarik bagi para sejarawan, karena di mana-mana saluran drainase ya, saluran drainase ini di mana-mana itu kurang diperhatikan. Nah, ketika kami melakukan test pit di proyek Benteng Pendem ini, akhirnya kami menemukan drainase saluran kuno. Nah, saluran kuno ini yang kami integrasikan bersama dengan saluran yang baru. Jadi saluran kuno ini yang akan membawa air itu ke pertemuan antara Sungai Madiun dengan Sungai Bengawan Solo. Nah, nanti akan dilimpahkan ke situ. Nah, saluran kuno ini yang menjadi intens kami, karena sangat penting bagi kawasan. Ketika saluran kuno ini tidak difungsikan kembali, maka akan berakibat fatal bagi kawasan inti benteng. Ya, karena inti benteng sendiri itu benteng ini sebenarnya didesain oleh perencananya yang cukup bagus, karena elevasi dari benteng itu sendiri sudah lumayan mengalirkan air ke pembuangan air ke hulunya. Nah, pembuangan ini yang kami coba koneksi lagi ke saluran baru. Nah, sehingga semua yang ada di benteng itu kami mencoba agar bagaimana air itu tidak menampung di beberapa tempat. Nah, ini yang menjadi perhatian kami. Menjadi PR penting. Karena ada beberapa juga bagian penting yang di dalam bangunan kami kembalikan lagi ke bentuk aslinya. Dalam hal ini ada beberapa pilar, ada beberapa existing bangunan yang kami kembalikan, dan ada yang kami pertahankan juga. Ada satu ruangan yang kami pertahankan, dan itu benar-benar bentuk keaslian dari benteng itu sendiri. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Rehab khusus kawasan cagar budaya, khususnya di wilayah
benteng pendem yang ada di Kabupaten Ngawi ini berarti kan ada tantangan besar. Iya. Nah, karena nggak sembarangan pihak-pihak penyedia jasa atau pihak-pihak instansi yang bisa melaksanakan kegiatan ini. Kendala yang dihadapinya dari pihak konsultan pengawas dengan pihak penyedia jasa apa aja, Pak? Baik. Kalau untuk kendala pertama ketika proyek masuk ya Pak, namanya cagar budaya kita itu sering tabrakan sama antara pertama itu desain. Jadi desain awal yang pernah kami dapatkan itu pertama ya memang bentuk-bentuk dari desain yang sebenarnya dari seperti yang diatur dalam Undang-Undang Bangunan Gedung. Nah, ketika diaplikasikan ke lapangan itu lumayan tidak bisa diaplikasikan sepenuhnya karena yang kami rehab ini adalah bangunan cagar budaya. Nah, cagar budaya itu dimana yang harus dipertahankan, kami harus pertahankan seperti bentuk aslinya, dan apa yang menjadi bentuk dari aslinya itu kami kembalikan ke seperti semula. Itulah menjadi tantangan kami, sehingga koordinasi itu penting. Kembali lagi ke koordinasi. Nah, koordinasi itu yang kami lakukan intens. Kami juga melakukan koordinasi, sering banget koordinasi sama DPCB Jawa Timur, perencana sama PUPR sendiri. Nah, ada beberapa stakeholder juga, ada juga kami koordinasi bahkan kami koordinasi ke Balar Arkeologi Yogyakarta. Nah, kami koordinasi ke sana, akhirnya kami mendapatkan beberapa data yang dimana data awal itu kami tidak dapatkan, kami koordinasikan, kami dapat semua data-data yang kami perlukan, dan data itu yang menjadi acuan kami. Nah, itulah tantangan di bentuk desain. Nah, kalau tantangan untuk di lapangan, saya rasa itu lumayan cukup besar juga karena ada beberapa yang sudah hilang. Karena benteng itu sendiri tidak tidak banyak dokumentasi yang kami dapatkan, karena dokumentasi yang kami dapatkan itu cuma beberapa yang kami dapat untuk dapat diaplikasikan ke lapangan. Nah, dokumentasi ini yang penting juga bagi kami. Ada yang dari wartawan Belanda sendiri kami dapatkan, ada yang kami minta dari Belanda sendiri, dari Leiden, Museum Leiden kami dapatkan juga, ada juga dari beberapa lukisan sketsa. Nah, itu yang menjadi tantangan kami. Kalau lapangan saya rasa kami lakukan test pit ya. Seperti yang tadi saya omongkan tadi, itu tantangan kami ketika kami melakukan penggalian. Nah, penggalian ini ternyata di benteng itu terdapat struktur-struktur yang tersembunyi. Iya. Nah, struktur tersembunyi ini yang kami ketika proyek masuk ternyata ini loh struktur aslinya gitu. Di luar site plan. Di luar site plan. Nah, itulah yang menjadi tantangan kami. Gimana struktur ini yang kami harus kembalikan ke bentuk aslinya. Ya, ada juga perkuatan baja yang tidak bisa dinempel di tembok ya. Nanti kalau nanti baja itu tidak bisa nempel di tembok karena terdapat sistem pondasi dari benteng itu sendiri, sistemnya bearing wall. Karena ya itulah, bearing wall itu kalau kita merusak dari membuat pondasi baru di area yang di dinding itu, nah itu yang menjadi tantangan kami. Karena satu cagar budaya, yang satu sistem bangunan baru. Nah, itu yang menjadi tantangan proyek, di mana dua undang-undang ini yang harus kami aplikasikan di lapangan. Jadi ibaratnya tantangan besarnya di situlah, karena satu untuk cagar budaya, satu untuk gedung baru. Tapi dari Pak Wawan sendiri merasa happy untuk setelah itu bisa menyelamatkan aset negara, khususnya di wilayah Kabupaten Ngawi di kawasan benteng pendem ini. Ya, kalau saya merasa senang ya Pak. Namanya juga kayak kami di proyek ya, senang-senang aja ya. Ya, kami menerima tantangan baru istilahnya. Ini kan salah satu bentuk dari cagar budaya yang harus dipertahankan, harus dipublikasikan ke adik-adik yang masa-masa yang akan datang ya kan. Nah, itu banyak juga warga yang menanyakan, ini kok belum bentuk aslinya, padahal inilah yang bentuk aslinya seperti ini benteng itu. Jadi awal mula benteng itu seperti ini, kami kembalikan seperti ini lagi. Nah, itulah yang menjadi tantangan kami di proyek ini. Nah, akhirnya nanti ke depan ya kami akan coba ya menerangkan beberapa di buku itu
dalam bentuk pengerjaan kami seperti apa nanti kami coba jelaskan. Siap. Terima kasih Pak Terima Wawan kasih Pak. atas waktunya untuk mengobrol-ngobrol santai Siap. di kawasan Cagar Budaya Benteng Pendem di Kabupaten Ngawi ini. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak, terima Selamat kasih sore. banyak. Terima kasih.